Shalom, kembali lagi di segmen PMK Talks, episode yang ketiga. Pastinya bareng aku nih, kenalin, aku Ayura dari Prodi D3 Perpajakan UNS. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas apa ya kira-kira? Pada penasaran gak? Penasaran dong. Tema kita kali ini yaitu Rational Dream. Dan pastinya kita juga kedatangan guest star yang sangat istimewa, yaitu Mbak Nika. Oke, Mbak Nika boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih buat kesempatannya. Aku Nika, Nika Paramita, biasa bisa dipanggil Nika, alumni dari UNS, lulus tahun 2020 dari psikologi angkatan 2015. Nah, dulu aku melayani di PMK UNS, jadi sama teman-teman PMK FEB juga kenal dan cukup dekat-dekat juga. Gitu. Terima kasih ya Mbak Nika udah menyempatkan waktunya nih buat sore ini. Teman-teman, kan tema kita hari ini Rational Dream nih. Nah, aku mau tanya deh sama Mbak Nika. Menurut Mbak Nika, definisi rational dream itu apa sih? Kan rational dream itu mimpi yang rasional ya. Kalau menurut Mbak Nika sendiri, artinya apa tuh? Rational dream, menarik. Ini temanya yang menarik gitu ya, karena kata Bung Karno kan kita harus bermimpi setinggi langit supaya ketika kita jatuh di antara bintang-bintang gitu, kalau kata Bung Karno. Itu aku setuju, tapi kita juga harus berpikir bahwa tidak semua orang akan jadi seperti Bung Karno, tidak semua orang akan jadi presiden gitu ya. Kalau menurutku, rational dream adalah mimpi yang besar, bisa dikatakan besar karena pasti kita semua juga punya mimpi yang besar gitu, entah jadi menteri, entah jadi apapun, tapi yang sesuai dengan kemampuan dan untuk apa kita diciptakan gitu. Jadi intinya tuh tetap balik lagi ke logikanya gitu ya, rasional gitu. Secara rasional aku bisa nih mencapai ini, aku bisa lulus S1, itu kan juga sudah sebuah mimpi. Aku bisa nanti lulus S2 juga, itu kan juga sebuah mimpi gitu. Jadi rational dream itu harus besar. Aku setuju kalau mimpi itu harus besar, tapi juga harus diukur sesuai dengan kemampuan. Nggak mungkin tiba-tiba Ayu atau aku misalnya tadi di ekonomi tiba-tiba nanti mimpinya jadi dokter gitu kan, agak susah gitu. Itu kalau mungkin aku tiba-tiba anak psikologi tiba-tiba pengen jadi petani gitu kan, mungkin agak melencengnya jauh. Nah itu pasti ada yang akan terukur dan akan bisa dicapai kayak gitu. Itu sih. Jadi menurut Mbak Nika tuh rational dream itu sebuah mimpi atau cita-cita yang harus kita capai itu, tapi harus logis gitu ya Mbak, harus apa ya, banyak pertimbangannya gitu, yang masuk akal gitu ya Mbak intinya. Aku mau bahas nih Mbak, aku mau cerita sedikit ya Mbak. Kan kadang kan kalau waktu masih kecil itu kan kayak masih SD, aku pribadi nih dulu pas SD cita-citanya jadi dokter. Terus pas SMP pindah lagi nih, mau karena seneng nari kan, pengen jadi seniman tuh. Tapi balik lagi pas SMA itu masuknya IPS nih. Iya Mbak. Nah terus kan sekarang kuliah, pokoknya beda banget nih dari aku SD sampai dari TK sampai SMP tuh beda banget nih sama kuliah aku SMA. Nah sampai sekarang kuliah kan milihnya aku prodinya ekonomi perpajakan gitu. Nah menurut Mbak Nika nih, kita tuh boleh nggak sih bermimpi setinggi langit itu tadi, atau harus masuk akal, atau harus mimpi yang masuk akal gitu Mbak? Aman-aman aja nggak sih kalau kita bermimpi yang masih bisa nggak ya kira-kira? Misalnya aku nih kayaknya misalnya senang nari, tapi aku sekarang ngambilnya jurusannya D3 perpajakan nih. Kalau menurut Mbak Ika gimana? Ada nggak masih kesempatan itu gitu buat mewujudkan mimpi itu tadi?
menarik. Ya memang itu sih sering berubah ya dari kecil itu, karena biasanya sih kalau menurutku karena itu dibentuk sama orang tua gitu ya. Pekerjaan tuh ini gitu, kamu harus jadi ini gitu, dokter, pengacara, apalah gitu kan, akuntan gitu, yang jelas-jelas lah, nanti kerjanya jelas gitu. Padahal ya kalau kita tahu nggak semua orang bisa jadi dokter, kayak yang aku bilang tadi di awal, nggak semua orang juga bisa jadi akuntan, atau nggak semua orang bisa ngerjain yang ayo kerjakan sekarang kayak gitu ya, nanti di masa depan juga bisa kerjakan. Tapi kalau menurutku ada juga mimpi-mimpi yang bisa jadi terwujud juga. Kalau misalnya di kasusnya Ayu jadi penari gitu ya, why not gitu. Kalau menurutku sih kejar aja sebagai hobi. Misalnya dari hobi itu mungkin di upload YouTube, terus nanti bisa jadi bisa lah, maksudnya banyak peluang untuk buka kalau sekarang gitu, kalau terutama di dunia seni kayak gitu kalau menurutku. Cuman itu tadi harus realistis gitu ya, realistis dalam artian kemampuannya sudah ada belum, maksudnya bakat, terus seberapa keras usaha yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan untuk mencapai itu. Kalau misalnya Ayura pengen jadi penari tapi kerjaannya rebahan doang, kan ya nggak mungkin bisa. Jadi menurutku nggak apa-apa kalau memang punya mimpi itu dan berusaha untuk mengejar itu, asal itu tadi rasionalnya itu tadi ada kemampuan, ada usaha juga. Itu sih kalau menurutku. Nggak ada yang terlambat kok kalau menurutku, balik lagi menurutku ya, nggak ada yang terlambat untuk mengejar sebuah cita-cita tuh, nggak ada yang terlambat. Banyak kok yang akhirnya kuliah S2, kuliah lagi S1 bahkan di usia 30, di usia 40, 50 kayak gitu sih. Oke, berarti tadi kesimpulannya nih dari Mbak Nike, boleh ya Mbak, di satu sisi kita punya mimpi yang mau kita wujudin, tapi harus diiringi dengan usaha dan sesuai dengan passion kita ya Mbak. Mantap banget nih dari Mbak Nike. Aku mau itu lagi sih Mbak, tanya lagi nih, apa sih kira-kira dari Mbak Nike tipsnya nih, gimana caranya biar cita-cita kita itu kita bisa ngimbanginnya nih, biar bisa dua-duanya realisasikan atau terwujud. Ada nggak tips-tips dari Mbak Nike? Gimana? Oke. Tips biar bisa mencapai cita-cita gitu ya. Oke. Ini sebenarnya lagi aku juga sedang menggodok itu dalam hatiku, karena aku juga punya cita-cita yang ingin aku capai gitu ya. Yang pertama sih, aku selalu sampaikan ini ke banyak orang, discover yourself first. Temukan dirimu sendiri dulu. Kamu harus tahu kamu sukanya apa, kamu mau bikin apa di dunia ini, itu dulu. Kamu nggak sukanya apa itu juga penting gitu. Jadi yang pertama adalah temukan dulu kamu, dirimu sendiri. Self love dulu lah intinya kayak gitu. Itu dulu. Jadi menemukan jati diri itu yang pertama. Yang kedua, aku udah pernah dapet tips ini dari, aku pernah konsul ke satu psikolog gitu ya, temannya mamah gitu. Bikin impian itu sebesar mungkin dan taruh itu jauh di depan. Enggak ya, maksudnya misalnya aku pengen jadi psikolog kayak gitu, aku pengen jadi psikolog, nanti konsultan psikolog anak misalnya kayak gitu. Nah, aku taruh itu di depan, psikolog anak. Nah dari psikolog anak ini aku breakdown apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Jadi psikolog anak, jadi berarti kan harus kuliah S2 dulu. S2 berarti misalnya cari duitnya, terus nanti cari beasiswanya kayak gitu. Jadi di breakdown ke belakang. Jadi nanti langkahnya yang akan dilakukan itu akan lebih jelas gitu. Langkah selanjutnya itu jadi terbuka karena kita sudah punya bayangan untuk sampai ke depannya. Jadi nggak asal aku pengen jadi A, terus ya udah habis itu nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi dari A itu kita breakdown ke belakang. Kayak misalnya aku mau jadi psikolog, berarti ya aku harus S2 berarti sekarang harus aku lakukan apa? Belajar TOEFL,
TESDUSEL, terus nanti bikin personal statement dan segala macam. Nah, itu yang harus aku kerjakan supaya aku bisa mencapai mimpi itu. Itu sih, jadi tipsnya dari aku yang pertama adalah discover yourself, cari mimpi yang benar-benar kamu kerjain. Tanya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu kamu kerjakan. Tuh, nanti Tuhan yang bantu juga kok ngarahin, pasti Tuhan bantu buat ngarahin. Terus yang kedua adalah breakdown mimpi kamu itu jadi langkah-langkah praktis gitu. Jadi yang kalau UNS mah itu ya ada yang smart itu loh, apa sih? Ya itu pokoknya, jadi jadi reachable, terus ada time bound, jadi nggak 50 tahun ke depan, tapi ada waktu yang jelas. Tahun ini aku dalam bulan ini akan ngerjain apa, dalam bulan depan akan ngerjain apa, kayak gitu. Itu sih. Oke, berarti intinya yang pertama tips dari Mbak Nika tuh kita harus temuin jati diri kita dulu tuh ya Mbak. Kita harus temuin love self dulu, terus kita juga libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Terus yang kedua tadi kita siapkan langkah-langkah itu ya Mbak, jadi nggak cuma cuma keinginan doang, tapi juga harus didorong dengan usaha, dan seperti yang Mbak tadi bilang, kita harus belajar gitu. Oke, terus persiapan yang matang gitu ya Mbak. Ya betul. Bener banget. Oke, terus mau bahas lagi sih nih Mbak, kan kayak jujur ya mau cerita dikit nggak apa ya Mbak? Enggak. Kayak aku sekarang tuh kan ambil perpajakan tuh Mbak, ekonomi, padahal sebenarnya ngerasa bukan passionku di situ, tapi kayak yang Mbak Nika bilang itu karena tuntutan orang tua harus ngambil jurusan yang nanti di depannya tuh peluangnya besar, peluangnya bagus gitu, yang banyak dicari orang, banyak yang menjadi minat orang. Nah, apa nih saran dari Mbak Nika biar kita tuh nggak ngerasa ragu sama hal-hal yang kita jalani sekarang gitu? Yeah. Karena kan pasti banyak orang ngerasa wah aku salah jurusan nih gitu. Ya itu fenomena sih. Iya. Jadi emang salah jurusan ini emang fenomena yang banyak banget yang ngalamin ya. Karena kadang disuruh orang tua, kadang asal milih gitu ya. Jadi bingung sih, cuman kamu udah sampai titik ini, mungkin udah semester 2, semester 3, itu pasti juga kan gak kebetulan. Aku sih yakinnya ketika kamu sudah ditempatkan di UNS, Ayura sudah di D3 perpajakan, itu juga Tuhan yang atur supaya kamu belajar sesuatu. Mungkin itu bukan passion kamu, apa-apa, kerjakan yang bisa dikerjakan sebaik mungkin. Banyak kok yang bisa juga lulus walaupun itu bukan passionnya, nanti baru setelah lulus kejar passionnya, itu juga banyak banget kayak gitu. Tapi itu tadi penting banget untuk tahu passionnya sebenarnya apa. Siapa tahu dari awal merasa salah jurusan, tapi setelah dijalani, oh ternyata ini ya yang memang baik buat aku, ternyata emang ini yang harus aku kerjakan gitu. Mungkin dari Ayu sendiri ngerasanya kurang enjoy gitu mungkin untuk ngerjainnya, tapi ya itu tadi yang aku bisa saranin, ya bukan kebetulan Ayu sampai di titik ini, dan pasti Tuhan juga punya rencana. Siapa tahu nih kamu ngerjain ini di kuliah sekarang ini, itu nanti akan kepake jauh di depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kan. Apapun yang sedang aku pelajari ini pasti akan kepake juga. Walaupun misalnya nanti tiba-tiba Ayura jadi artis, ya, kita nggak tahu ya, siapa tahu gitu kan. Jadi penari terkenal gitu kan. Itu pasti juga akan kepake gitu. Itu yang terjadi sama aku sih. Aku dulu kan juga sebenarnya ngajar kedokteran, bener-bener pengen betul banget gitu, sampai nunggu setahun, akhirnya gap year, baru nyoba lagi, ternyata nggak masuk juga, nggak dapet juga gitu. Tapi ketika dijalani di psikologi, aku enjoy, dan kalau aku pikir lagi, oh ya emang nggak kebetulan, Tuhan sudah ngatur dan Tuhan sudah berikan, oh
aku justru bakalan lebih berguna nih di sini, aku akan lebih, ini passionku yang sebenarnya, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nike. Jadi itu ya Mbak, kesimpulannya tuh kita harus jalaninnya dengan enjoy ya Mbak, karena bukan suatu kebetulan Tuhan taruh kita di Di posisi kita sekarang gitu ya. sekarang itu. Dan kalau kita jalaninnya dengan enjoy, kita jalaninnya dengan dengan baik juga, pasti kita bisa berguna gitu ya Mbak buat sekitar kita. Oke. Terima kasih Mbak Nika. Seru banget ya. PMK Talks yang kali ini benar-benar bermanfaat banget. Terima kasih Mbak Nika sharing-sharingnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia nih nonton dari awal dan mantengin sampai akhir. Semoga episode kali ini teman-teman bisa ambil garis besarnya ya dari hal-hal yang udah di-sharingkan oleh Mbak Nika tadi dan tips-tips yang udah disampaikan. Semoga boleh memberkati teman-teman semua dan boleh bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga happy dan enjoy terus jalanin kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. See you.